Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bertobat dari dosa zina? Barakallahu fik. Cara bertobatnya dengan dua hal. Dengan dua hal. Satu, bertobat. Cara bertobat ya dengan bertobat. Taubatan nasuha. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, tobatlah kalian dengan tobat yang nasuh, dengan tobat yang benar-benar tobat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Ya, mudah-mudahan Rabbmu mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, ya. Dan seterusnya di kelanjutan ayatnya. Ini kita bertobat dengan tobat dan nasuh. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, bagaimana taubat yang nasuha. Yang pertama adalah meninggalkan perbuatan itu. Yang kedua, punya keinginan keras untuk tidak mengulanginya. Ya. Meninggalkan, punya keinginan keras untuk tidak mengulanginya. Yang ketiga adalah menyesal. Menyesal. Jadi atas perbuatan itu kita punya penyesalan. Ya Allah, kenapa saya begini, kenapa saya begini. Menyesal. Ditinggalkan. Dan punya niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatannya. Itulah taubatan nasuha. Ya. Kalau dosanya berkaitan dengan orang lain seperti pencurian dan sebagainya, kembalikan haknya. Itu baru taubatan nasuha. Ya. Nah, ini cara yang pertama, taubat. Yang kedua adalah ditegakkan hukum had. Ditegakkan hukuman. Kalau ada hukum Islam, maka bisa dengan ditegakkan hukum. Ya, kalau laki-laki yang belum menikah, wanita yang belum menikah, itu ya dengan cambukan 100 kali. Dicambuk 100 kali. Ya. Kalau sudah menikah, maka dirajam dengan dilempar batu sampai meninggal dunia, dan itu pun bisa menggugurkan dosa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang kisah yang sangat masyhur, tentang kisah Imra'atun Ghamidiyah, wanita Ghamidiyah, jadi bangsa Arab yang terhormat. Dia berzina. Maka wanita itu mendatangi Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah tahirni, wa ya Rasulullah sucikan aku. Maka Nabi SAW berpaling. Tahu maksud dari sucikan aku, jadi ditegakkan hukuman. Nabi berpaling, kemudian ya Rasulullah tahirni, sucikan aku 2 kali. Nabi berpaling lagi, ya Rasulullah sucikan aku 3 kali. Yang keempat dia berkata, ya Rasulullah, apakah engkau akan menolak aku sebagaimana engkau pernah menolak seorang sahabat, ya, Ma'iz. Ya. Sucikan aku ya Rasulullah. 4 kali persaksiannya, baru kemudian Nabi SAW ya katakan, ya, kalau begitu Anda tunggu sampai hamil 9 bulan sampai melahirkan. Maka wanita itu pulang lagi, dan betul dari hasil zina itu menghasilkan anak. Maka setelah melahirkan, wanita itu mendatangi Nabi SAW. Mendatangi Nabi SAW dan membawa bayinya. Masih merah. Ya. Maka wanita itu berkata, ya Rasulullah, sucikan aku. Ini bayinya, bukti hasil zinanya. Maka Nabi SAW katakan, ya, berikan dia air susu sampai 2 tahun. Masya Allah, karena air susu itu adalah haknya si bayi tadi. Maka kemudian 2 tahun disusui oleh wanita itu. Sampai kemudian, ya, bayi itu sudah 2 tahun disapi, setelahnya disapi, dibawa ke Nabi SAW. Ya, kemudian baru, ya Rasulullah, tegakkan hukum padaku, sucikan aku. Maka Nabi mengambil bayinya dan diberikan kepada salah seorang sahabat.
lalu kemudian ditegakkan hukuman rajam kepada wanita itu. Ya, ketika proses rajam, darah wanita itu memancar, muncrat ya ke salah seorang sahabat. Ya, kalau tidak salah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kemudian mengenai muka Umar, ya, dan Umar mencela wanita itu. Maka kata Nabi SAW, ya Umar, janganlah engkau cela wanita itu. Sesungguhnya dia telah bertobat dengan taubatan nasuha yang seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya taubatnya cukup. Jadi taubat satu orang cukup untuk 70 orang. Jadi saking jujurnya dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah ini. Jadi bisa dengan taubat nasuha atau dengan ditegakkan hukuman. Kalau di negeri kita tidak ada hukuman Islam yang ditegakkan, maka cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan zina tersebut, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita.